Kembali lagi bertemu dengan Miss Erni Pardede. Kita lanjutkan materi pelajaran ekonomi berkaitan dengan perdagangan internasional. Ada dua yang akan kita bahas: penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional. Nah, selain yang dua ini, di akhir nanti akan dibahas juga dampak dari perdagangan internasional. Kita bahas satu persatu. Penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional. Kalau kegiatan perdagangan yang terjadi dalam negeri tidak menimbulkan masalah karena menggunakan mata uang yang sama, tetapi berbeda dengan perdagangan internasional. Untuk mengatasi permasalahan penggunaan mata uang dalam perdagangan internasional, diperlukan suatu sarana yang mengatur perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Nah, perbandingan nilai mata uang ini, perbandingan nilai mata uang satu negara dengan nilai mata uang yang lainnya, itulah yang disebut dengan kurs. Sedangkan istilah mata uang suatu negara diistilahkan dengan valuta asing. Nah, adapun perbandingan satuan mata uang negara tertentu dinilai dengan mata uang negara lain, ini disebut dengan kurs valuta asing. Karena dalam perdagangan internasional ini akan berlaku, ya. Contohnya, kurs dolar terhadap rupiah. Misalkan 1 US dollar adalah 14.112,05 rupiah. Artinya, setiap 1 dolar itu setara dengan 14.112,05 rupiah. Nah, dalam kegiatan perdagangan internasional itu ada juga istilah jual beli valuta asing, ya. Nah, ini biasanya dilaksanakan oleh bank-bank niaga atau di pasar bursa valuta asing. Namun, seiring pertumbuhan kegiatan perdagangan internasional, valuta asing dapat diperbolehkan ditukar di tempat penukaran uang atau money changer, ya. Nah, ada dua istilah yang dikenal dalam jual beli valuta asing, yaitu istilah kurs. Maksudnya di sini ada kurs jual dan kurs beli. Kalau dikatakan kurs jual, itu nilai setiap satuan mata uang asing yang berlaku saat badan usaha penyedia jasa penukar valuta asing menjual valuta asing, ya. Jadi ulangi, kurs jual ini berlaku apabila penyedia jasa penukaran valuta asing menjual valuta asing atau menjual mata uang. Nah, di sini contohnya Ibu Rita akan berangkat ke Inggris. Ini dicontohkan posisinya di Indonesia, ya. Jadi Ibu Rita ini akan berangkat ke Inggris. Ia membutuhkan sejumlah uang pound sterling. Ketika menukar di bank, Ibu Rita dikenakan kurs jual atas pound sterling yang dibutuhkannya. Nah, istilah yang kedua tadi yang Ibu katakan adalah kurs beli. Adalah nilai setiap satuan mata uang asing yang berlaku saat badan usaha penyedia jasa penukaran valuta asing itu membeli valuta asing. Ya, kurs beli ini berlaku ketika jasa penukar valuta asing membeli valuta asing. Dengan contoh, Pak Yudi pulang dari Korea. Karena uang won Korea masih tersisa, ia bermaksud menukarkannya ke rupiah. Saat Pak Yudi ini menukarkan uangnya dengan rupiah, ya, di money changer, Pak Yudi dikenakan kurs beli atas won yang ditukarkannya. Ya, ulangi, Pak Yudi dikenakan kurs beli atas won yang ditukarkannya. Nah, dalam kegiatan sehari-hari, informasi kurs valuta asing ini bisa kita lihat juga di media cetak ataupun media elektronik seperti itu, ya. Nah, dalam perdagangan internasional ini juga sudah, karena kita berhubungan dengan valuta asing, berhubungan dengan mata uang, jadi ada sistem daripada nilai tukar yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan valuta asing. Nah, sistem nilai tukarnya itu ada 3.
sistem nilai tukar tetap, di mana sistem ini ditentukan pemerintah dengan mematok nilai tertentu terhadap mata uang asing yang kuat. Contohnya bagaimana? Pemerintah Republik Indonesia menetapkan nilai tukar dolar Amerika Serikat berada di kisaran 13.000. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya dolar itu kan merupakan contoh salah satu mata uang asing yang kuat. Nah, sistem nilai tukar mengembang di mana nilai tukar mata uang asing dalam negeri itu ditentukan oleh mekanisme pasar. Ya, apa itu mekanisme pasar? Yaitu ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang bersangkutan. Misalnya, banyak orang pemilik mata uang rupiah membeli dolar Amerika Serikat. Ini menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah itu misalkan dari 1 US dollar sama dengan 11.000, dia menjadi 1 US dollar sama dengan 13.000. Seperti itu ya. Nah, kalau dikatakan seperti ini, ada istilah penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Nah, itu dia disebut depresiasi. Sedangkan apabila nilai rupiah itu naik atau menguat terhadap mata uang asing, itu disebut sebagai apresiasi. Nah, sistem nilai tukar yang ketiga adalah sistem nilai tukar mengambang terkendali, yang artinya sistem nilai tukar ini di mana pemerintah masih ikut campur tangan ya dalam menstabilkan kurs biasanya. Nah, contohnya apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup berat ya. Kalau dikatakan nilai tukar rupiah terdepresiasi, berarti di sini dikatakan nilai rupiah itu turun ya kan terhadap dolar Amerika, maka Bank Indonesia sebagai perpanjangan tangan pemerintah akan menjual dolar Amerika Serikat di pasar uang. Yang ini dilakukan untuk mengurangi laju depresiasi rupiah tersebut. Berikutnya yang kita bahas adalah kebijakan yang ada dalam perdagangan internasional. Nah, ini sebenarnya sudah ada dibahas secara kita bahas semester lalu, tapi belum semua. Jadi semester lalu itu ada contohnya dia dipungut bea atau pajak dan adanya kuota seperti itu. Kalau kuota bisa dikatakan pembatasan jumlah ya seperti itu. Nah, di sini masih terkaitan dengan itu, kebijakan perdagangan internasional itu bisa dikatakan itu ada di setiap negara seperti itu ya. Nah, di sini kalau dibilang setiap negara itu selalu berupaya memajukan ekspor dan menekan impor agar neraca perdagangannya surplus. Ini apa itu neraca perdagangan? Neraca perdagangan itu berisi daftar perbandingan antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara pada periode tertentu. Kalau dikatakan tadi negara berupaya memajukan ekspor dan menekan impor agar neraca perdagangan surplus. Artinya apa neraca perdagangan surplus? Neraca perdagangan surplus itu terjadi jika nilai komoditas ekspornya itu lebih besar daripada impor. Nah, kalau ada kebalikannya, neraca perdagangan defisit, artinya nilai ekspor itu lebih kecil daripada impor. Ya, seperti itu ya. Nah, kebijakan perdagangan internasional ini diperlukan untuk menanggulangi berbagai kerugian yang mungkin terjadi seperti itu ya. Setiap negara tentu berusaha melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan melindungi produksi dalam negeri, diharapkan negara mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas perdagangan internasional. Apa sih kebijakan di perdagangan internasional ini? Ya, kita bahas yang pertama itu ada proteksi. Nah, proteksi merupakan kebijakan dengan tujuan melindungi produksi dalam negeri. Ada beberapa bentuk daripada proteksi ini. Yang pertama, melarang mengimpor produk-produk yang telah diproduksi di dalam negeri. Ya, artinya apa? Ketika misalkan dalam negeri diproduksi banyak gula, jadi proteksi ini melarang pengimpor gula dari luar negeri untuk masuk di dalam negeri. Kenapa? Karena gula tersebut sudah banyak diproduksi di dalam negeri. Ya. Kemudian bentuk proteksi berikutnya mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang tertentu untuk mengurangi mengalirnya barang tersebut
eh, masuk ke dalam negeri ya, untuk mengurangi barang tersebut masuk ke dalam negeri. Jadi ketika tarif impor tertinggi terhadap barang tersebut, otomatis dia akan memiliki harga yang cukup tinggi. Sehingga ya kan, kalau harga cukup tinggi, otomatis peminatnya juga tidak begitu banyak dan dapat mengakibatkan mengalirnya barang tersebut ke dalam negeri itu berkurang. Lalu bentuk proteksi yang ketiga, melakukan kuota ya. Seperti yang kita bahas semester lalu, kuota itu pembatasan. Jadi kuota di sini dimaksudkan untuk membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri. Lalu bentuk proteksi yang keempat, memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah produksi tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki daya saing. Nah, proteksi yang kelima, memberikan subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, kita bahas yang selanjutnya, dari kebijakan perdagangan internasional yang kedua adalah perdagangan bebas. Ini merupakan kebijakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentu dan penetapan harga diserahkan sepenuhnya kepada hukum permintaan dan penawaran. Biasanya itu terjadi ya, misalkan dalam perdagangan internasional itu untuk penentu harga itu diserahkan terhadap permintaan dan penawaran. Namun di kebijakan perdagangan bebas ini berlaku bagi negara-negara yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut ya. Jadi bisa dikatakan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional yang tadi, hambatan-hambatan itu yang ada dalam perdagangan internasional itu ini dikhususkan untuk kelompok negara yang termasuk dalam perdagangan bebas. Nah, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional ketiga adalah politik dumping. Adalah kebijakan menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Ini contohnya seperti ini. Mobil Jepang di Singapura dijual dengan harga 1 juta yen. Sementara di Jepang sendiri, mobil tersebut dijual dengan harga 1,4 juta yen. Lebih mahal mobil Jepang tersebut dijual di negara Jepang sendiri dibandingkan dengan dijual di Singapura. Sama halnya juga dengan penjualan mie instan ya. Mie instan yang dari Indonesia apabila dijual ke Malaysia, itu harganya 2.300. Sedangkan di dalam negeri, di Indonesia sendiri, harganya itu lebih mahal, yaitu 2.500. Ya tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya saing. Jadi supaya mie instan dari Indonesia ini bisa bersaing di pasarnya Malaysia, seperti itu ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan pengaruh kegiatan perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia dan ASEAN. Yang pertama kita bahas dampak daripada perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Ada dampak positifnya. Yang satu, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Ini maksudnya apabila di Indonesia, dicontohkan, ada produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri Indonesia, otomatis dengan adanya perdagangan internasional ini, kebutuhan akan barang tersebut yang tidak bisa diproduksi dalam negeri bisa terpenuhi melalui perdagangan internasional. Melalui apa? Melalui kegiatan impor, yaitu membeli barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Ya, dampak yang kedua adalah memperoleh devisa. Devisa yang kita peroleh itu berasal dari kegiatan ekspor yang dilakukan di perdagangan internasional. Nah, dampak yang ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Melalui apa? Jelas melalui kegiatan ekspor yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika masyarakat melakukan kegiatan ekspor, otomatis masyarakat mendapatkan yang namanya devisa yang mereka gunakan yang dapat mereka gunakan di dalam negeri dengan cara yang terlebih dahulu mungkin menukar devisa tersebut, lalu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, dampaknya adalah masuknya modal asing ke dalam negeri. Yang kelima, bertambahnya jumlah lapangan kerja. Yang keenam, adanya alih teknologi. Maksudnya di sini adanya alih teknologi apa? Ketika kegiatan perdagangan internasional di sini menggunakan bisa dibilang
adanya kegiatan ekspor dan impor. Nah, impor ini kita kan dapatnya dari luar negeri. Nah, ini mereka ketika perusahaan luar negeri menggunakan teknologi yang lebih bagus, otomatis dari sini kita bisa belajar bahwasanya teknologi tersebut yang mereka gunakan lebih modern. Nah, itu juga dapat kita gunakan di dalam negeri seperti itu. Nah, yang ketujuh, semakin berkualitasnya mutu barang hasil produksi. Lalu yang kedelapan, adanya spesialisasi produk Indonesia. Yang kesembilan, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang kesepuluh, semakin majunya lembaga perbankan. Kenapa maju lembaga perbankan? Karena karena kegiatan ekspor dan impor itu membutuhkan bantuan daripada bank untuk kegiatan untuk pembayarannya seperti itu ya. Nah, lalu untuk dampak negatifnya, ada juga dampak negatifnya, yaitu bentar ya, kenapa ini dampak negatifnya? Munculnya TKI ilegal ya, adanya TKI ilegal. Lalu kemudian perusahaan Indonesia yang bisa kemungkinan terancam bangkrut karena kalah bersaing dengan adanya barang impor yang masuk ke Indonesia. Lalu berikutnya, berkurangnya lapangan kerja. Yang keempat, semakin ketatnya persaingan tenaga kerja. Yang kelima, bertambahnya pengangguran. Dan yang keenam, terhambatnya pergerakan sumber daya. Inilah dampak negatif daripada kegiatan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional ini juga memberikan dampak terhadap ASEAN ya. Nah, ada 5 dampaknya. Yang pertama, otomatis hubungan antara negara-negara ASEAN ini yang memiliki kerjasama itu menjadi lebih baik. Kemudian pertumbuhan ekonomi negara anggota ASEAN juga berjalan lebih cepat dan stabil. Lalu yang ketiga, komunitas unggul memiliki pasar yang tetap dan menguntungkan, karena istilahnya kegiatan ekspor dan impor ini sudah ada tujuan pasarnya, sehingga komoditas tersebut yang diperjualbelikan sudah pasti terjual di pasar yang tetap tadi, udah ada konsumennya seperti itu. Yang keempat, semakin giat menumbuhkan kegiatan ekonomi supaya negara kita bisa bersaing dengan negara lain yang berada dalam wilayah ASEAN. Yang kelima, semakin meningkatnya kerjasama dan hubungan di antara negara-negara ASEAN seperti itu ya. Nah, inilah yang kita bahas di pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang dipahami, silakan di komen atau mungkin kamu bisa WA saya seperti itu ya. Ini semua tolong dipindahkan ke dalam buku catatanmu dan akan dikumpulkan di hari Jumat oleh guru wali dikumpulkan ke sekolah seperti itu ya, Nak ya. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.